Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini Miss mau menceritakan tentang biodata dan kisah Nabi Ibrahim, Ismail, dan Nabi Lut. Halo murid-murid Miss Piana, sekarang kita lihat biodata Nabi Ibrahim. Siapa nama Ibrahim? Ibrahim alaihi salam bin Azar. Di mana dan kapan dia lahir? Dia lahir di Mesopotamia, yaitu bagian dari kerajaan Babilonia, yang sekarang adalah negara Irak pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim punya istri dan punya anak tidak? Punya. Istri pertamanya adalah Siti Sarah dan menghasilkan anak bernama Nabi Ishak alaihi salam, yaitu bapak dari Nabi Ayub, seorang nabi yang sangat sabar. Yang kedua adalah Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Dan istri ketiga adalah Keturah. Dari Keturah lahirlah anak-anak yang bernama Zimron, Yoksan, Medan, Median, Ishbak, dan Subah. Dari Keturah, anak-anak Nabi Ibrahim tidak memiliki anak satupun yang menjadi nabi. Apa sih gelarnya? Gelar Nabi Ibrahim adalah Ulul Azmi. Apa maksudnya Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi atau rasul yang memiliki keajaiban atau mukjizat tertentu. Contohnya, Nabi Ibrahim tidak hangus pada saat dibakar oleh Raja Namrud selama 40 hari atau selama sebulan lebih 10 hari. Yang kedua, ada Nabi Nuh bisa menciptakan kapal untuk menolong orang-orang yang terkena badai. Lalu Nabi Muhammad yang yaitu Al-Quran dan muncul air di jarinya. Lalu Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah dan menghidupkan orang-orang mati. Nah, dan Nabi Musa membelah Laut Merah. Siapa nama ayahnya? Nama ayahnya adalah Azar. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim merupakan anak dari Azar. Azar merupakan pembuat patung dan pemahat patung yang sangat handal. Azar dicintai oleh Raja Namrud karena dia sangat ahli dalam membuat patung. Suatu ketika, Azar mengajak putranya yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Namun, Nabi Ibrahim menolaknya. Patung-patung itu Tuhan kami. Marilah kita menyembah patung ini, kata Azar. Mengapa kita harus menyembah patung? Mereka tidak bisa berbicara, bergerak, dan merespon apa yang kita lakukan. Ucap dan tolak Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ucapan dan penolakan tersebut, Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya karena tidak mau menyembah patung. Nabi Ibrahim mengambil kapak dan menghancurkan patung tersebut di bagian leher patung. Mengetahui patung-patungnya dihancurkan, Raja Namrud mengajak para pengikutnya untuk menghukum dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi anehnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus dan justru diselamatkan oleh Allah walaupun dia dibakar selama 40 hari. Di situ kita masuk ke Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. Kapan dia lahir? Dia lahir pada tahun 1911 sebelum Masehi. Di mana? Di Kanaan, sekarang bagian dari Mekah, provinsi Mekah di Arab Saudi.
sekarang udah Arab Saudi. Siapa nama orang tuanya? Orang tuanya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Yuk simak kisahnya. Pada saat Nabi Ismail masih bayi, Hajar menyusui Ismail dan Hajar membawa bekal yaitu makan dan minuman. Di tengah kebingungannya karena Hajar tidak tahu apa-apa, Hajar berlari ke Bukit Syafa dan dia mengharapkan ada manusia yang membantu dirinya dan anaknya yang masih bayi. Tapi tidak ada seorang pun di Bukit Syafa. Lalu dia berlari ke Bukit Marwah, tapi juga masih tidak ada orang yang membantunya. Jadi pada saat itu Bukit Syafa dan Bukit Marwah sangat sepi sekali. Hajar menuruni Marwah dan kembali ke Syafa dan bolak-balik sampai 7 kali. Saat Hajar berada di puncak Marwah untuk yang ke-7 kalinya, dia mendengar suara. Sehingga Hajar bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu Hajar membuat tampungan air menggunakan tangannya. Lalu menciduknya dan mengerukkannya. Air inilah yang disebut air Zam-Zam. Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti kepada orang tuanya. Sekarang Nabi Ismail berusia 13 tahun dan Ibrahim berusia 99 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembah putranya. Dan mimpi itu datang selama 2 kali. Semalam ayah bermimpi Allah menyuruh ayah untuk menyembelih kamu, ujar Nabi Ibrahim kepada putranya. Mendengar mimpi dari ayah handanya, Nabi Ismail mengangguk dan bersedia mengikuti apa yang diperintahkan ayahnya. Karena Nabi Ismail sangat patuh atau karena kepatuhannya, Nabi Ibrahim memeluk dan senang karena anaknya sudah menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayahnya. Tidak lama kemudian penyembelihan dimulai dan dilakukan. Pisau sudah terletak di leher Ismail. Akan tetapi pisau tersebut tidak mampu untuk menyembelih. Oleh karena itu, digantilah Nabi Ismail dengan domba yang dijadikan alat penyembelihan. Sekarang kita masuk ke Nabi Lut. Nabi Lut memiliki 2 anak yaitu Zahrota dan Raitsa. Siapa nama orang tuanya? Orang tuanya adalah Hasan bin Tareh. Hasan bin Tareh merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim atau sepupu Ismail dan Ishak. Pada saat itu di daerah Sodom masyarakatnya adalah masyarakat yang rendah akan akhlak dan moral. Banyak masyarakat Sodom yang tidak punya pegangan agama atau nilai kemanusiaan. Dalam arti banyak bermaksiat, yang antara lain mabuk-mabukan dan berjudi, lalu menyukai sesama jenis dan pencurian, perampasan harta milik, yang menjadikan korban yang lemah adalah jadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat ini semakin merajalela. Seorang yang pendatang yang masuk ke daerah Sodom tidak akan selamat dari diganggu oleh mereka. Jika ia membawa barang yang berharga, maka dirapaskanlah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Tapi jika pendatang itu seorang laki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan dan sebaliknya jika ia pendatang itu. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, dan menghindari bujukan iblis.
Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar. Allah tidak meridhoi amal perbuatan yang mendekati sifat dan tabiat. Yang berbuat baik akan diberi pahala. Kalau yang berbuat buruk akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.